sulit. Jadi kan kita ini kan itu terkadang itu yang saya sebutkan. DPR membuat aturan yang makin gak relevan dengan perkembangan zaman. Kalau sudah KTP elektronik, itu dukcapil itu buat apa lagi gitu loh maksud saya. Loh ketentuan perpres yang sekarang aja, kalau ketentuan kan yang baru dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang mengatakan kalau kita mau ngurus apa namanya itu ya, perpanjangan KTP, nggak perlu lagi ada surat dari RT RW. Kan sekarang udah ketentuannya begitu kan? Ya itu Menteri Dalam Negeri seluruh Indonesia itu. Jadi semua udah langsung aja datang di kelurahan, ya cukup bawa KK terakhir. Itu satu. Yang kedua kita sudah pakai iktp. Iktp itu 5-10 seumur hidup. Kok dukcapil lagi gitu maksud saya itu kan. Ini maksud saya. Jadi kita sudah buat teknologi kecanggihan kita di sini, tetapi administrasinya masih dibuat seperti kita masih hidup di tahun 80-an. Nah kira-kira gitulah intinya ini. Nah sekarang persyaratannya harus iktp, harus ada surat keterangan domisili dari dukcapil setahun, setidaknya setahun di daerah yang bersangkutan, dan terdaftar sebagai DPT. Jujur bayangan saya anggota DPR ini membayangkannya begini, seperti pola pilkada tahun 2004 kira-kira gitu, di mana ada yang disebut dengan mobilisasi massa, ya kan, tiba-tiba ya satu RT pindah KTP semua. Jadi orang misalnya Jakarta nih, ya mau pilkada di Depok. Nah Jakarta Selatan itu diketahui satu RW tiba-tiba pindah KTP-nya ke Depok, kira-kira gitu ya. Hanya untuk sekedar mereka mau dukung seseorang, kira-kira gitu. Itu yang kebayang sama anggota DPR kira-kira. Ya tahun 2004 itu mungkin, di mana proses pembuatan KTP, ya kan. Satu orang aja KTP-nya bisa 4, bisa 5, ya kan? Sekarang kamu nggak bisa KTP kamu itu lebih dari 1. Bukan karena undang-undang mengatakan orang punya warga negara, karena elektronik. Karena teknologi membuat kamu nggak mungkin punya KTP lebih dari 1. Kan betul ya Pak ya? Nggak mungkin gitu. Jadi kalau masih mungkin, ya kita batalin juga dong program iktp macam-macam itu gitu loh. Nggak habis dana kita triliunan itu. Nggak mungkin. Nah pola itu terjadi ketika KTP kita masih pola yang lama, manual. Seorang aja bisa KTP-nya 5, bisa 6, nama berubah-ubah juga bisa asal fotonya sama, ya kan? Dan sebagainya gitu. Hari ini namanya Ahmad, besok Rai Rangkuti, ya boleh aja, ya kan KTP, ya kan? Asal foto sama. Sekarang kamu nggak mungkin pakai KTP elektronik itu. Bukan karena memang diatur dalam undang-undang nggak boleh lebih dari 1 KTP. Ada ketentuan dalam undang-undang, tetapi secara praktek dan sistem kamu juga nggak mungkin lebih dari 1 KTP. Lalu kita cek di sini udah ketahuan kamu daerah sana tinggal, ya kan? Gimana buat KTP di sini? Kira-kira gitu. Kita cek di sini udah ketahuan, wah kamu kan datangnya dari Sumatera Utara, tanggal buat KTP kamu sekian gitu. Nah masa buat KTP lagi nggak mungkin KTP di sini Pak lagi, harus ada mutasi, kan sifatnya jadi mutasi dan sebagainya. Nah itu yang saya nggak paham, itu yang saya sebut tadi, ada ketentuan yang semestinya secara teknologi sudah kita atasi, tapi masih dibuat, administrasinya masih dibayangkan bahwa kita hidup di era tahun 90 atau awal tahun 2000, nah kira-kira begitu intinya itu. Nah yang lain adalah, yang pasal 42.4a ini yang agak sedih saya ini, karena ini semangatnya sentralisme politik lagi ya. Yaitu ketentuan yang mengatakan bahwa kalau pengurus DPW, ya, dalam hal ini wilayah itu rata-rata kalau partai politik itu kepengurusan di tingkat provinsi kan, kalau wilayah ya, mogok untuk mendaftarkan orang, kira-kira itu, pasangan calon, maka pengurus pusat sendirian dapat mendaftarkan pasangan calon, siapapun oleh mereka. Nah, ini menurut saya semangatnya sentralisme politik. Jadi kekuasaan semua sekarang diambil oleh pengurus pusat. Begitu. Jadi kalau DPC itu atau DPD ya rata-rata pakai begitulah ya. Itu artinya di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, nanti yang ngambil alih provinsi. Kalau provinsinya yang mogok, yang ambil alih pusat.
Bawaslu daerah nasionalnya. Nah ini semangat sentralisme. Kalau kita baca undang-undang sebelum revisi, undang-undang pilkada sebelum revisi, sebetulnya keberadaan pusat itu dalam skenario yang lalu itu, bukan yang sekarang ini, bukan setelah undang-undang ini ya, itu justru hanya sekedar mengawasi daerah. Jadi daerah diberi kewenangan mutlak untuk melakukan pendaftaran pasangan calon atas pilihan mereka yang harus ditandatangani oleh kepengurusan pusat. Jadi pusat nggak bisa datang ujuk-ujuk sendiri, kira-kira begitu. Yang ditandatangani oleh kepengurusan pusat. Kalau kita baca undang-undang yang lama itu, kenapa kepengurusan pusat harus tanda tangan? Karena mencegah adanya double dukungan. Itu sebetulnya awalnya tuh, kalau kita baca spirit yang lama. Jadi kepengurusan A, atau bukan kepengurusan, tokoh A di kepengurusan itu. Seperti sering terjadi, ketua umum partai politik di kabupaten kota dukung si A. Tapi sekjennya dukung si B. Ada dua dukungan berbeda. Nah ini yang diputuskan oleh pengurus pusat. Dalam bentuk apa? Dia memberi pernyataan bahwa dukungan yang direstui tidak oleh partai politik adalah pasangan entah itu yang didukung oleh ketua umumnya atau pasangan yang didukung oleh sekjennya. Pengurus pusat berfungsi di situ. Sekarang tidak. Kalau misalnya pengurus daerah itu tidak mau melakukan pencalonan atau ribut, langsung bisa diambil alih pengurus pusat. Nah pusat bisa lapor, daftarkan sendiri gitu. Nah ini semangatnya sentralisme partai politik ya. Nah tadi yang lain adalah soal kampanye, pasal 63 ayat 2 itu tadi ya. Nah disebut, nah ini menurut saya yang paling penting kalau soal apa ini adalah memetakan mana wilayah KPU, mana wilayah parpol. Jangan sampai ada tumpang tindih. Nah dengan begitu supaya kita juga bisa hitung. Jangan sampai KPU membuat desain biaya kampanye partai politik seperti mereka punya desain tahun 2015 yang lalu. Sehingga biaya pilkada kita membludak gitu loh, di luar dugaan. Targetnya cuma 5 triliun, tiba-tiba sampai berapa triliun kemarin kita habis itu. Kenapa gitu? Setelah disurvei, diselidiki, biaya KPU itu membengkak karena harus membiayai kampanye partai politik atau pasangan calon. Nah ini harus diperketat oleh mungkin PKPU yang ngatur. Mana jadi wilayah KPU, mana wilayah non KPU. Ini efeknya ke uang. Sehingga kita bisa ukur, oke, kalau wilayah KPU-nya di sini, tentu dari standar PKPU yang dibuat oleh KPU ya, kita bisa ukur berarti KPU hanya butuh uang sekian untuk kampanye pasangan calon. Nah, kalau dulu kan semua di cover oleh KPU, termasuk di media, termasuk baliho-baliho ya, dan sebagainya itu di cover oleh KPU. Nah ini sekarang tidak, dipecah gitu. Saya jujur setuju dengan ini. Kenapa gitu? Karena salah satu yang kita temukan kemarin dalam pilkada itu adalah keberatan pasangan non-incumbent atau pasangan baru. Incumbent itu bisa kampanye kemana-mana, pakai spanduk di mana-mana, gitu. Tapi para penantangnya nggak bisa karena nggak boleh oleh KPU. Caranya apa petahana itu? Dia buat selamat datang bupati, wali kota, ya kan, gubernur dalam rangka meresmikan masjid. Fotonya gede banget. Fotonya setengah dari spanduk. Itu lazim terjadi di simpang jalan ya kan. Jangan lupa bayar pajak, perda tahun sekian, foto dia gede banget. Di perapatan jalan, nggak kampanye dia, cuma ingatkan, ayo kita bersihkan kota kita supaya kota beriman, misalnya begitu ya. Itu fotonya gede banget, separuh dari spanduk. Jadi ini diskriminasi. Saya mendengar beberapa keluhan. Bagaimana kita bersaing dengan petahana yang popularitas udah sekian, dia bisa semena-mena buat spanduk atas nama ini itu gitu ya. Kita nggak bisa nongol kata mereka ya kan. Oleh karena itu benar. Jadi boleh aja para paslon itu kampanye gitu ya. Cuma konteksnya dengan pasal 42 itu sebaiknya diatur supaya kita bisa ukur berapa semestinya budget KPU terkait dengan kampanye gitu ya. Nah, yang menarik adalah definisi uang ini sekarang. Menarik ini soal politik uang. Pasal 73 ayat 1 ya. Memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi titik.
mempengaruhi apa namanya itu penyelenggara atau pemilih. Saya bingung itu mempengaruhi ke apa? Itu seperti terputus kalimat itu. Gitu. Kalau undang-undang yang lama itu kan guna mempengaruhi si pemilih, memilih dia, jelas. Ini hanya disebutkan untuk mempengaruhi. Kita nggak tahu. Mempengaruhi supaya dia dikawini, loh masa salah? Politik uang dan sebagainya gitu. Nah ini kalimat agak terputus menurut saya. Saya belum baca sih redaksi aslinya ya. Cuman yang didapatkan oleh kita ya pasal 73 ayat 1 itu, calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi, mestinya lebih tepat sebetulnya guna mempengaruhi penyelenggara atau pemilih. Nah saya nggak tahu nih mempengaruhi apa, gitu. Itu yang saya nggak paham. Memang bisa kemana-mana, ya mempengaruhi pengambilan kebijakan, mempengaruhi surat suara, mempengaruhi orientasi pilihan-pilihan. Tetapi justru dengan tidak dibatasi, kira-kira begitu ya. Ini jadi pertama bisa ini alat memukul kelompok tertentu, pasangan tertentu, kira-kira gitu ya. Khususnya oleh Bawaslu, karena politik uang sekarang di tangan Bawaslu. Anda melakukan politik uang nih, kata Bawaslu. Kenapa gitu? Anda mempengaruhi siapa? Penyelenggara. Dasarnya apa? Anda kan kemarin ketemu sama penyelenggara. Saya baca rapatnya itu Anda minta supaya KPU apa namanya ya, buat spanduk dengan ukuran begini-begini. Ya itu kan bisa disebut mempengaruhi. Ya, apalagi dia ketemu cuma berdua dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa dipakai khususnya oleh Bawaslu justru untuk memukul kandidat tertentu, pasangan tertentu. Kalimat mempengaruhi. Memang jadinya luas. Mempengaruhi hasil suara kan bisa. Mempengaruhi letak kampanye kan bisa, mempengaruhi jargon-jargon pemilu, pilkada ya bisa, iklan-iklannya ya bisa. Gitu. Ya, kalau yang kemarin itu yang disebut dengan politik uang jelas mempengaruhi pemilih untuk memilih dia. Nah itu yang disebut dengan, nah ini kalimat ini menurut saya. Tapi apakah ini redaksinya saya belum tahu karena saya belum lihat secara umum. Cuma kalau yang beredar itu redaksinya begini. Kalau kalimat redaksinya begini, ini pasal karet menurut saya ya. Kalau redaksinya begini ya, saya belum tahu lagi, saya belum baca. Ini pasal karet. Potensial dipakai justru untuk memukul pihak-pihak tertentu ya, sebagainya gitu. Nah, ini pasal yang ambigu yang saya sebut tadi. Contohnya, pasal 85 ayat 1. Memberi suara ya dengan mencoblos pada surat suara atau melalui pemilihan elektronik. Ini yang mana yang mau dipakai? Khususnya untuk 2017 ini. Ambigu nih. Kenapa? Karena ada dua model pencoblosan. Karena ada dua model penghitungan suara. Itu efeknya. Karena dua model penghitungan suara, mana yang absah? Gitu. Ini berat nih. Harus dibuat ketentuan lanjutan dalam bentuk PKPU. Saya sih menyarankan PKPU pilih satu aja. Meskipun ada opsi di sini dua, sebaiknya KPU pilih satu aja. Apakah mereka mau pakai elektronik atau pakai surat suara? Tapi kalau melihat lapangannya, kenyataan lapangan, ya jelas kita masih pada taraf pemberian suara di surat suara. Itu satu. Nah yang kedua, kalau dua-duanya dipakai, ini hubungannya dengan percetakan surat suara. Nah surat suaranya mau dicetak berapa? Itu kalau turunannya teknis jadi berat, itu maksud saya. Ketentuannya jadi ambigu. Sebab kalau kan ketentuan sekarang surat suara itu dicetak sesuai dengan DPT kan, itu ketentuannya. Sekarang KPU bisa raba nggak berapa yang mau pakai surat suara? Kan tidak, udah pasti. Kalau kita cetak sampai segitu, jumlah pemilih 7 juta, kita cetak surat suara 7 juta, kita sebarkan 7 juta, ternyata pakai elektronik, apa namanya, food misalnya begitu ya, yang boleh jadi 20%, kan uang kita sia-sia saja nyetak surat suara sampai sebegitu banyak, sementara yang mempergunakan elektronik sampai 20%, misalnya begitu. Yang kedua nanti surat suara yang ini, apa sisa-sisa ini bisa diamankan oleh KPU enggak?
Yang sekarang ini aja, model yang sekarang ada ya, udah dihitung bener nih. Kalau kita lihat kan C6 itu ya, formulir C6, D6 itu kan ribetnya minta ampun. Jadi ditulis di situ berapa surat suara yang terpakai, yang tidak terpakai, yang dicoblos, tidak tercoblos, perempuan yang mencoblos, itu banyak banget. Petugas KPPS itu kalau kita baca, puyeng. Lambatnya terkadang penghitungan suara. Bukan karena menghitungnya, tapi karena ngisi formulir ini. Itu praktek di lapangan kan. Buyeng, ini nanti model lagi. Berapa yang coblos melalui elektronik ya, KPPS pada tahu. Nah ini yang megang IKTP ini siapa? Electronic vote ini siapa? Harus ada timnya sendiri. Dan sebagainya gitu. Oleh karena itu, kita menyarankan supaya KPU tetapkan dalam bentuk PKPU. Pilih satu aja. Untuk tahun 2017, cukup pakai surat suara. Elektronik itu mungkin antisipasi masa depan kalau kita udah pada taraf itu gitu kira-kira. Nah, soal verifikasi faktual dengan sensus itu tadi memang agak menarik itu ya. Cuman seingat saya Bung Toto itu ada ketentuan lanjutan di bawah bahwa teknis untuk melakukan sensusnya akan diatur oleh PKPU. Nah, mungkin ya saya sih berharap PKPU ya membuat teknis sensus seperti masa lalu. Cukup dalam bentuk sampling. Wah kalau sampai 7 juta, nah itu makanya kalau 500.000, waduh minta ampun deh. KPU itu kebelabakan, waktunya cuma 30 hari. Kelabakan sangat. Nah, ini yang saya sebut tadi bagian dari, jadi persyaratan dukungan sih nggak dipersulit, cuma administrasinya yang dipersulit oleh undang-undang ini. Loh kalau sensus 100, kalau KPU nggak bisa dari orangnya, si pasangan calon yang harus nyari orang yang bersangkutan. Tadi surat dukungan sudah harus pakai domisili, ya kan? Harus ada tanda tangan. Kalau dulu KPU sampai mengatakan harus pakai materai 6.000, ya kan? Ini semua buat apa gitu? Tiba-tiba harus disensus lagi 100%, ditanyain orang satu. Ini buat apa? Kan ini semua administrasi ini kelihatan dalam kerangka mempersulit calon independen. Jadi bukan persyaratan dukungannya yang dirubah, administrasinya dipersulit sekarang oleh KPU. Karena jawabannya sederhana, tren masa depan itu ya calon independen. Itu trennya gitu. Sehingga partai-partai ini